menyegarkan dan dan menyegarkan hatimu gitu. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini jangan menganggap diri kita ini pandai ya, so tahu, tetapi kita selalu merasa lemah gitu, lemah tanpa ada bimbingan dari Tuhan kita. Nah, makanya kan tadi sekali lagi kalau kita belajar itu kita sadar akan diri kita bahwa kita itu tidak mempunyai kemampuan, tetapi kita untuk belajar dan belajar itu untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Kita jangan marah ya kalau kalau kita dianggap bodoh. Tapi kan bodoh itu, kalau di istilah Sunda kan saya sering menyampaikan bodoh itu dua ya, ada yang bodoh kata toloyo, ada bodoh nu alewoh. Bodoh nu kata toloyo, ya kata toloyo itu artinya sudahlah tidak tahu, tidak paham, tetapi tidak mau bertanya, tidak mau belajar. Nah, beda dengan yang bodoh alewoh. Kalau bodoh alewoh itu dia tidak tahu, tetapi dia mau belajar, mau bertanya, akhirnya tahu dan bisa seperti itu. Nah, di dalam kita kehidupan di aplikasi juga sama kan Bapak Ibu ya. Ketika ada HK dengan adanya edukasi itu dalam rangka kita menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita supaya tahu ya. Nah, seperti itu. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup untuk menyimpannya. Nah, hormatilah Tuhan selalu ya. Kalau Tuhan itu harus kita hormati ya. Kalau harus kita eh, sembah ya. Kalau sembah kalau Tuhan itu kan atau artinya ibadahi. Tuhan itu harus kita ibadahi. Eh, Kalau di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu menyembah ya, menyembah kepada Tuhannya. Jadi hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya. Mempersembahkan kepadanya, kita beramal soleh, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu adalah bentuk-bentuk dari mempersembahkan kita kepada Tuhan kita. Jadi mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum. Nah ini hasilnya ya, akibatnya dari kita menghormati Tuhan kita. Dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Apabila Tuhan menghajar engkau, anakku, terimalah itu sebagai suatu peringatan dan jangan hatimu kesal terhadap didikannya itu. Artinya, kalaulah ada sentilan dari Tuhan kita, ya di sini disebutnya, apabila Tuhan menghajar engkau, anakku, terimalah itu sebagai suatu peringatan. Jadi kalau ada sentilan, ada musibah dan segala hal yang menjadikan kita tersadarkan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan. Kita manusia itu tidak terlepas. Kadang-kadang kita terlena, ya, tidak terlena eh, dengan apa yang diberikan kepada kita. Nah, sebagaimana disebutkan bahwa eh, di dalam Al-Quran itu disebutkan adalah sebagian manusia ada yang beribadah kepada Tuhannya itu ala harfin berada dalam tepian gitu. Tepian itu jadi labil gitu ya. Ketika dia mendapat kesenangan, ketika ketika dia dapat kelimpahan ya, ibadahnya eh, dengan giat. Tetapi sebaliknya apabila ada ujian, cobaan, maka dia berbalik ya, bahkan tidak tidak melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Nah, yang demikian adalah rugi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf kalau saya sampaikan ayatnya di antaranya wa minan nasi mayya'budullah ala harfin gitu kan. Di antara sebagian manusia ada yang beribadah kepadaku
dalam keadaan harfin. Harfin itu di tepian. Tepian itu artinya labil ya, labil artinya. Kadang-kadang dia itu tingkat kalau ada kesenangan, ada kelimpahan, tetapi sebaliknya dia berpaling ketika ada ujian atau kesukaran. Nah, orang yang demikian diingatkan kata Allah bahwa orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang rugi, gitu ya, orang-orang yang rugi. Seperti itulah. Jadi wa minan nasi ya'budu wal harfin, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Keuntungannya lebih besar daripada yang diperoleh dari perak dan lebih berharga dari emas. Nah, ini juga selalu diibaratkan ya, bahwa kalau kita diberikan hikmah kebijaksanaan, mendapatkan pengertian, nah itu lebih berharga dari perak dan emas ya, dan emas gitu. Jadi hikmah itu lebih berharga daripada batu permata. Semua yang kau idamkan tak dapat menyamainya. Hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Hikmat membuat hidupmu senang dan sejahtera. Nah, hikmat itu memberikan kepadamu umur panjang. Nah, ingat ketika kita berdoa, ya ketika kita bersilaturahmi, ketika kita selalu memberikan informasi, selalu bersilaturahmi, maka jaminannya itu kita akan mendapatkan hikmah, yaitu diberikan umur panjang. Kemudian juga kekayaan, kekayaan dan kehormatan. Ini kalau dikaitkan dengan sebuah hadis bahwa orang-orang yang senantiasa bersilaturahmi itu dia akan mendapatkan umur yang panjang, mendapatkan apa kenikmatan berupa rezeki ya, rezeki. Jadi hikmat itu membuat hidupmu senang dan sejahtera. Orang-orang yang berpegang teguh pada hikmah akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia. Nah, itu kan, sekali lagi, dengan hikmat Tuhan menciptakan bumi, dengan akal budinya ia membentangkan langit di dengan pengetahuannya ia membuat sumber-sumber air di bawah tanah pecah dan mengalirkan airnya serta awan di langit mencurahkan air ke bumi. Sebab itu, berpeganglah pada hikmah dan pada pertimbangan yang matang anakku, jangan sekali-kali melepaskannya. Maka hidupmu akan terpelihara indah dan menyenangkan. Engkau akan berjalan dengan aman dan tidak akan tersandung. Engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut dan engkau tidur nyenyak sepanjang malam. Tak pernah, tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai dan melanda orang-orang jahat. Jadi ini adalah eh, ungkapan bahwa orang yang baik, orang yang jujur, orang yang senantiasa ada dalam kebaikan itu mendapatkan ketenangan ya, ketenangan, tidak ada rasa takut gitu kan. Dan tidak ada rasa kesedihan. Tuhan akan menjaga engkau, ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap. Jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau kita mempunyai kesempatan untuk membantu orang, nah, maka kita jangan menolak untuk melakukan hal itu. Artinya jangan disia-siakan ya Bapak Ibu sekalian. Sejauh apa yang kita mampu, marilah kita lakukan. Nah, jadi jika jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, jangan menolak untuk melakukan hal itu. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok. Kalau pada saat ini juga engkau dapat menolong. Tapi jangan dibesokkan lagi. Jangan nanti saja. Gitu ya. Kalau kalau bersedekah itu ya, kalau berinfak itu kan tidak menunggu kita ada dalam lapang. Maksudnya lapang itu banyak hartanya, tetapi dalam kesempitan, dalam lapang juga sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. Itu yang terbaik ya Bapak Ibu sekalian. Jangan menunggu nanti ajalah kalau sudah banyak harta atau sudah menjadi kaya, baru kita
sedekah beramal. Tidak demikian. Karena janji Allah itu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu di jalan Allah itu seperti orang yang menaburkan benih di sawah ya Bapak Ibu sekalian. Dari satu benih padi ya kalau kalau itu padi itu akan tumbuh satu batang. Dari satu batang itu akan tumbuh 7 cabang. Dan dari setiap cabangnya itu ada 100 butir. Jadi kalau dikalikan ya dari satu butir saja akan terjadi 7 cabang kali 100 berarti 700. Nah itu adalah balasan dari Tuhan kita. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah itu kan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu ya tadi seperti orang yang menebarkan benih padi di sawah. Dari satu akan tumbuh satu pohon, dari setiap pohonnya ada 7 cabang, dari tiap cabangnya ada 100. Jadi dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Nah, begitupun dalam kita berbuat. Nah, kalau di aplikasi air, Bapak Ibu ya, itu dua kali lipat ya. 50 itu dibalas dengan 100. Nah, jangan menganggap riba itu ya, tetapi hasil dari perbuatan. Nah, kalau Allah sendiri itu sampai melipat gandakan yang tidak akan mampu kita menandinginya. Seperti itu. Demikian ya Bapak Ibu. Janganlah merencanakan sesuatu yang merugikan sesamamu yang tinggal di dekatmu dan mempercayaimu. Jangan bertengkar tanpa sebab dengan seseorang yang tak pernah berbuat jahat kepadamu. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita. Jadi kalau tidak ada sebab, janganlah diada-ada kita untuk mempertengkarkan. Jangan bertengkar tanpa sebab dengan seseorang yang tak pernah berbuat jahat kepadamu. Jangan iri terhadap orang yang menggunakan kekerasan dan jangan meniru tingkah laku mereka. Sebab Tuhan membenci orang yang berbuat jahat, tetapi ia akrab dengan orang yang lurus hidupnya. Tuhan mengutuk rumah orang jahat, tetapi memberkati rumah orang yang taat padanya. Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Nah, ya selalu berlawanan ya. Orang yang bijaksana akan bertambah harum namanya, sedangkan orang yang bodoh semakin celaka. Nah, itu ya Bapak Ibu. Selesai ya Bapak Ibu. Nah, jadi di hari yang ketiga ini banyak memberikan pelajaran kepada kita sekalian, Bapak Ibu, yaitu tentang kita jangan lupa eh, apa akan pelajaran yang kita dapat, artinya yang telah diajarkan, atau kita ini harus menghormat kepada orang tua dan guru-guru kita ya. Seperti itu. Dan juga di akhir tadi diingatkan bahwa hasil dari apa yang kita lakukan, buat Tuhan itu membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Orang yang bijaksana akan bertambah harum namanya, sedangkan orang yang bodoh semakin tercela. Jadi melalui buku bijak ini, Bapak Ibu sekalian, semoga saja kita akan menjadi orang yang bijaksana. Tentunya orang bijaksana itu akan bertambah harum namanya. Itu saja mungkin ya. Eh, Sekali lagi apa yang disampaikan ini adalah kita, saya menyampaikan itu bukan berarti bijak, tetapi karena belum bijak, Bapak Ibu sekalian, maka kita belajar. Kita belajar bersama. Mudah-mudahan dari apa-apa yang telah disampaikan ini, kita mendapatkan pelajaran yang berharga ya, pelajaran yang berharga dari pertemuan kita ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ya, yaitu dengan sebuah doa mungkin. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Semoga kita semua diberikan tentunya ilmu selalu ya yang bermanfaat, kemudian yang barokah tentunya, kemudian kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki, dan semoga Allah itu selalu melindungi kita semua. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian.
Mari kita sampaikan doa untuk yang beragama Islam. Mari kita bersama-sama berdoa untuk yang nonis ya, non-Islam. Silakan untuk disesuaikan dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naibin hamdan ya wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil azim wa sultanik. Allahumma ya Allah, segala pujimu bagimu ya Allah yang telah mengumpulkan kami semua di Jumat sore ini. Untuk itu segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami semuanya. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah selalu menyertai kita semua ya Allah. Untuk itu kami memohon kepadamu ya Allah. Berikanlah rahmat hidayahmu dan juga keberkahan untuk selalu kita mendapatkan ilmu yang bijaksana yang Kau berikan kepada kami semua. Allahumma ya Allah, tentunya kami banyak sekali kealpaan, kesalahan, dan kekurangan. Maka kami sadar untuk selalu taat selalu kepadamu dan memohon perlindunganmu ya Allah. Untuk itu ya Allah, lindungilah kami selalu, jagalah kami selalu untuk selalu taat kepadamu dan senantiasa selalu mencari barokahmu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah. Di KLPI, semoga Engkau mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang ada. Kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang senantiasa kami rasakan dan yang kami tidak rasakan. Untuk itu ya Allah, dengan kesadaran kami semua, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, para pemimpin kami, dan juga para owner, kemudian direktur, wakil direktur, juga tim IT, semuanya ya, dan kami semuanya, para member, ada Kane, para orang tua, dan juga member semuanya di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Untuk itu, oh ya Allah, senantiasa semoga Engkau selalu berkahi semua. Dan senantiasa selalu Engkau limpahkan ilmunya yang bermanfaat, yang barokah, dan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Allah, sekali lagi kami mohon kepadamu selalu membimbing kami. Kami sadar atas segala kehinaan, atas segala kebodohan, atas segala kealpaan yang ada dalam diri kami. Maka kami belajar dan belajar. Untuk itu ya Allah, sekali lagi mohonlah sejahteraan, keberkahan dan rahmatmu kau limpahkan kepada kami. Hindarkan dari segala ujian, hindarkan dari cobaan, dan hindarkan dari azab api neraka. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan ya yang disampaikan karena kami sadar di sini kita sama-sama belajar karena kita merasa belum bijak ya Bapak Ibu sekalian. Ada. Mangga, kalau ada yang mau menambahkan silakan ada waktu ya untuk kita diskusi 10 menit depan sampai 17.30. Untuk itu dipersilahkan waktunya untuk Bapak Ibu semuanya. Pak Nandang udah host kok itu tadi juga ada direkam kayaknya. Oh, udah ada? Iya Pak, ada Pak. Oh, ada. Berarti ini direkam ya? Saya nggak tahu. Direkam tadi Pak. Oh iya, iya, ini saya jadi host. Ya, nggak apa-apa, Bu. Oke, Alhamdulillah. Ada yang memberikan masukan, Bapak Ibu sekalian, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk disampaikan di sini. Ini ada yang wilayah timur, di timur juga pakai ini,
kemarin atau enggak? Kayaknya kemarin belum ada info Pak Nandang di Timur. Timur belum ya? Kalau ada Zoom, ya. Hmm. Iya, iya, iya. Cukup saja Ibu-ibu. Pak Mukahar? Nah, boleh Pak kalau mau masukkan silakan. Ini ada Pak Mukahar, Pak Haji Ahim, Pak Inengah. Nah, tiga orang ini dulu coba saya minta pendapatnya. Pak Mukahar dulu, Pak Mukahar. Mic-nya dibuka Pak. Ya, Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan Pak. Eh, Maaf agak telat Pak tadi karena saya kira tak lihat link-link di mana kok nggak katanya nggak ada yang ketemu ya Pak bilang ya? apa Pak? Nggak ketemu linknya ya? Ya, tak pikir Memang nggak libur ada yang Pak. nge-share. Tak pikir libur. Jika Iya, ada iya. yang bilang itu Pak Sun juga bilang ada apa itu Zoom sore ini libur atau seperti itu. Tak lihat di baru ketemu tadi kok ternyata Iya, iya. ya Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Saya beberapa hari ini saya apa itu absen Pak mungkin karena apa itu eh, kondisi laptopnya lagi trouble Pak. Minta Oh, iya, maaf iya, iya. kepada Pak Iku Pak Nandang. Terima kasih Oke. Pak. Kemudian apa jeniku saya salut sekali dengan apa itu pemaparan buku bijak ini sehingga bisa merubah diri kita secara pelan-pelan walaupun tidak secara frontal Pak. Seperti itu. Betul, betul. Saya Iya. sangat salut dan sangat sangat bersyukur dengan adanya buku bijak ini sehingga kita bisa merubah akhlak Pak terutama Pak. Seperti Amin, itu. amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Semuanya. Ya Pak. Hmm. Dan ini beberapa teman ini yang di Lamongan juga aktif Pak. Ini ada juga di Ibu Sri Winarti Pak. Sri Winarti, Oh, iya Pak. ya. Ini juga Istri aktif. Winati Lamongan. Ya, aktif itu. Ibu Ini aktif Pak. ini aktif sekali hadir. Aktif sekali Pak. Nah ini sebenarnya saya minta maaf kepada Pak Nandang. Saya juga laptop saya ini juga lagi banyak trouble Pak. Semoga dalam waktu dekat ini bisa beli handphone Pak supaya bisa pakai bisa jadi Amin, amin ya, ya. pembicara seperti itu Pak Pak Nandang. Begitu. Iya. Ya Kalau kata mungkin Pak Haji Sohib tadi ke saya lem biru Pak. Cenah. hmm, Lem biru. Lempar beli yang baru. Selamat sore Pak Nadang. Pak Ya Mukahar, sore. Siapa? Pak Pak Pan. Hori. Oh iya Pak Hoeri. Boleh Pak Hoeri ya. Nah, Ya, nanti Pak siapa tadi yang saya minta teh Pak Ahim sama Panengan nanti ya. Pak Hoeri, mangga Pak Hoeri. Ada yang semangat. Sip. semangat. Oke, selalu ya. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Oke. Cukup Pak Hoeri? Cukup Ya, Pak, cukup, cukup. cukup ya. Mangga Pak Ya, Haji, Pak Jahim. Bahim, Bahim. Ya, Pak Jahim. Mic-nya Assalamualaikum. cacat. Haji, Haji. Ya. Oke. Alhamdulillah, Pak Sukron. Gimana sehat, Pak Sukron? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Salam. menambahkan apa tadi yang diuraikan Pak Nandang dan saya juga dikira libur sampai link-linknya terus dicari itu Alhamdulillah ketemu dikira tuh libur Pak Nandang saya Iya, 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 iya. lewat jam 5 menit tuh ya tuh ada ya Hmm. di jam nih ya. Iya, Ya, iya. alhamdulillah saya nyimak, alhamdulillah walaupun kita sudah tahu bahwa buku bijak itu untuk menyertai berjalannya PT kita yaitu PT KRTI atau PT Osean. Ya, alhamdulillah. Jadi pemaparannya kita yang penting ilmu itu walaupun berulang-ulang dibaca, setiap harinya ada yang tambah. Walaupun beberapa kata yang ditambahkan oleh Panandang itu ada masukannya buat menyemangat kita berjuang untuk cepat pensiun bersama. Selamat sore yang hadir di pada Zoom sore ini. Saya akan menambahkan sedikit karena kita punya pengalaman tuh harus berbagi. Semoga bermanfaat untuk semua member
PT KLPI dimanapun kita berada di wilayahnya masing-masing. Ini saja yang saya akan nambahkan itu supaya kita cepat-cepat pensiun di Kota Lampung. Saya sekarang lagi memasarkan Kota Lampung karena Kota Lampung pun kalau sudah pensiun itu kan penghasilnya lumayan besar juga di atas 20. Makanya saya lagi masarkan Kota Lampung. Untuk Kota Lampung pun walau satu kota aktif itu bisa untuk kepentingan seperti ibadah juga, ibadah umroh atau untuk kepentingan kita untuk modal kalau sudah pensiun. Jadi caranya begini, saya memasarkan Kota Lampung itu yang penting di Kota Lampung yes. Jadi si member saya 300. tawarkan yang 200.000, Oh yang ya. 250.000, yang 700. Karena ini supaya bermasyarakat, kalau itu kan 200.000 itu kan ya dibilang besar tidak, dibilang kecil tidak, standar lah. Itu Ya. langsung yes di Kota Lampung. Supaya banyaknya di Kota Lampung itu cepat pensiun. Jadi saya lagi gencar Kota Lampung. Caranya daftar 200.000 langsung yes. Dan saya Duplikasikan. diinfokan ke member baru itu Iya. yaitu ini bayarnya setahun sekali gitu Pak. Nah, setelah beliau member-member baru itu masuk sekali dua kali belum paham. Ya sambil berjalannya sharingnya waktu dia pun paham juga. Padahal saya yang informasikan ke member baru itu yaitu ini daftar 200.000 nanti kalau tidak mau cari orang per tahun bayar 200.000 sampai pensiun. Berapa kali Pak Ya. Haji? Ya minimal 4-5 kali lah setiap tahun. Tapi dalam perjalanan itu saya memahamkan seseorang itu perlahan untuk bisa memahami kalau teman kamu pengen seperti kamu bayar 200.000, caranya begini begini begini. Ya akhirnya alhamdulillah dengan standarnya seperti itu dan saya mengalami kemarin waktu ada promo di air maupun di ombak, saya gencar Kota Lampung dulu. Di Kota Lampung hampir berapa puluh saya di akhir-akhir promo mau ditutup sampai jam 12 kurang semenit saya masukkan berapa puluh orang itu di Kota Lampung. Itu ya kayak katakan sokan ketemu di kantor. Ya kayak kita jual goreng kacang lah gitu. Ya 200.000, 200.000, 200.000 gitu. Jadi kita Iya. setelah masuk kasih pemahaman. Sekarang masuk aja dulu ke dalam kubu kita. Kalau udah di kubu gampang. Kalau daripada tidak masuk, paham nggak paham gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita cepat pensiun bersama-sama untuk Kota Lampung. Salam yang Oke. semuanya. Oke, ya. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, betul sama Pak Haji ya, apa yang diberikan sharing dari pengalaman tentang memasarkan Kota Lampung ya, karena eh, jadi ada kata-kata yang saya garis bawahi itu setiap tahun kita bayar ya Pak ya, yaitu yang daftar ulang itu ya, renewal sebetulnya mungkin ya, seperti itu ya. Ya, ya, rewal itu. Nah, ya Itu udah. untuk teknis saja pandang. Iya. Jadi jangan kita daftar kapan pensiunnya tanpa Iya, melakukan. kita pahamkan. Nah, kita pahamkan. Oke, setuju. Ya, Terima kasih Pak Haji ya ya, ilmunya. sama-sama. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa juga apa di karena ilmunya apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Ya Ibu Sri mau bicara Bu Lamongan. Lagi di mobil ya? Terima kasih mendengarkan dari tadi. Di Oh iya perjalanan, iya Pak. iya Bu Sri. Oke oke. Hati-hati di jalan Bu. Ya, makasih. Ya, baik. Baik, Ananda, tadi Tahim siapa tadi teh? Panengah, satu lagi. Tadi saya udah menunjuk. Atau Pak Inengah mah lagi menyimak aja ya kayaknya nggak muncul ini. Ananda Waktunya izin habis, Pak. sebentar. Kadang-kadang. Oh Waktunya ada. sudah habis. Nah, ini muncul nih Pak Jenderal. Ya mangga Pak Jenderal. Ya Pak Inengah. Sebentar Bun ya. Baik, terima Baik kasih. yang timur kalau ada nanti saya minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang hadir. Pak Syukron, sehat Pak? Alhamdulillah Ya, sehat.
Ya, alhamdulillah. Yang kemarin, ya itulah rasanya bagaimana kehilangan orang yang kita sayangi, Pak ya. Saya duluan sudah mengalami sudah tahun 78 88 ya. Sudah 8 lah. Nah itu. Baik, saya tidak menambahkan dari buku bijak yang sudah disampaikan oleh Pak Nandang luar biasa. Tetapi mari kita bersyukur kita sudah bisa melewati perjalanan waktu 1 tahun di tahun 2024. Ya, kita sekarang masuk di tahun 2025. Ya saya mohon maaf kepada semuanya Bapak Ibu yang hadir di saat ini. Ya mungkin dalam rentang waktu perjalanan pergaulan ini yang sudah kita lewati, tentu banyak hal yang mungkin saya berbuat sengaja maupun tidak sengaja. Ya melukai perusahaan Bapak Ibu, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus mari kita tatap ke depan, ya kita sudah masuk di tahun perintis ya. Jadi kita sama-sama merintis, kata direktur, wah apapun itu kita jalani dengan tenang ya. Yang penting kita ada serius untuk mencapai tujuan yang betul-betul akan mengangkat derajat martabat keluarga kita. Jadi ini sudah jalan yang harus kita diberikan jalan, katakan seperti apa itu karpet merah katanya. Kita disediakan seperti itu untuk mencapai mahkota kejayaan kita bersama-sama. Ya, makanya kita terima kasih adanya KLPI ini ya, yang memang ya perjuangannya tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Haji Aim sudah membuktikan, Bapak, kemudian Pak Haji Soeb semuanya, terutama Pak Nandang, ya, yang sudah memberikan teladan. Di sini ada juga Bunda, ya, Bunda ini yang selalu mengarahkan kita bersama-sama untuk kita bagaimana sih strategi untuk kita bisa mempercepat mencapai apa yang kita inginkan itu. Ya demikian barangkali Pak Nandang sedikit, ya karena tadi sudah banyak di ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih pendengar, Pak Pak Jenderal ya, Haji. Pak Inengah yang telah Ini Pak memberikan Nandang. masukan kepada kita semuanya. Jadi penyemangat kita semua. Mari kita sama-sama hari ini 2025 merintis dan action tentunya ya. Merintis dan action. Jadi merintis dan melakukan. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Pak Direktur kita ya, Pak Basri Susanto. Nah, untuk itu Bapak Ibu kiranya Jumaka ini kita harus akhiri dulu ya di hari ini. Sampai jumpa kembali besok, insya Allah di waktu yang sama. Linknya mungkin nanti diinformasikan kembali ya. Jadi mohon maaf, tadi saya tidak men-share link itu karena sudah diberikan link pengganti tapi belum bisa di-share ya. Seperti itu. Jadi untuk itu, tapi Alhamdulillah masih bisa menggunakan yang ini ya, yang seperti biasa. Sama, saya juga cari-cari dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya paling duluan tadi ini masuknya ya. Nah, untuk itu saya aturkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang pada sore hari ini bisa hadir dan semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin. untuk dunia dan akhirat tentunya dan juga kita melalui KLPI diberikan limpahan rezeki yang luas barokah dan juga bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian untuk kehidupan kita sekalian. Untuk itu saya nendang. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kealpaan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima Waalaikumsalam. Salam Warahmatullahi Nabilah. Lima wabarakatuh. miliar, Pak salam 5 Supron, miliar. Bunda Edi, Salam ya Terima miliar. kasih Sukses selalu Pak buat Haji, kita semua. Sohib, Pak terima kasih ya. Tetap berjuang, tetap berjuang. Pak Muka, Oke, Pak bagi Yahi, kita Bu semuanya. Betty, Dwi, Ibu Sri Winarti, Pak Inengah, Bunda Pak Betty, Hoeri, Bunda Edi, Ibu Nur Ali dari Padang, Ibu Ya, Tika, Pak Hadir, Narno, Juju. Pak Romo Yudi, Ibu Indah, ya, Bekasi, ya Muhammad Ridwan, Laila Nianti dan Bu Tanti dari Bandung, sampai ketemu dan nanti semuanya. malam. Ya, terima kasih. Baik, ini link saya akan berikan ke yang di timur. Ada yang hadir? Kayaknya Nggak nggak ada, ada ya? nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Kalau Tutup nggak aja ada lah. gimana? Ada. Mohon pamit. Tutup aja, tutup. Tutup aja ya. Terima kasih. Baik.